Iya, masih loading, masih loading. Oke, siap. Udah ready. Nah, untuk yang kita mau lihat adalah polimerisasi substitusi adisi. Mengenai reaksi, ada sebelum di luar ketiga ini ada namanya pembakaran gitu ya. Pembakaran. Nah, pembakaran baik alkana, alkena, ataupun alkuna, dia itu sama produknya, itu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, setelah itu tinggal menyesuaikan ya, menyesuaikan apanya, menyesuaikan koefisiennya yang saya maksud. Oke, nah ini pembakaran. Jadi contoh misalnya CH4 yang sederhana atau ya langsung misalnya C3 yang misalnya C8 H16 ini adalah tergolong alkena, tambah O2 dia jadinya CO2 dan H2O. Ini 8C, kemudian ini 8 supaya C dan H sama, kemudian menyamakan atom O. Atom O-nya 16 tambah 8, 24. Jadi di sini harus 24, di sini udah ada 2. Jadi maka di sini adalah 12 gitu ya. Oke. Jadi sekarang, nah ini adalah penyetaraan. Nah kemudian sekarang kalau misalkan substitusi. Substitusi. Untuk reaksi substitusi, dia dari namanya itu memang hanya digantikan gitu ya. Nah, digantikan, kemudian hanya digantikan saja. Hal ini terjadi di alkana. Jadi, misalkan CH4, kalau kita substitusi sama Cl, kemudian satu Cl diambil, kemudian satu H diambil. Terus Cl yang lain akan nyambung ke sini, gitu ya. Itu kurang lebih substitusi. Maka hasilnya adalah HCl, kemudian ini C, Cl, kemudian H, H, dan H. Oke, nah kemudian untuk reaksi ini, nggak tahu apakah di kelas disebutin ini, substitusi free radikal. Apakah dibahas mengenai proses initiation, kemudian propagation, nah kemudian dengan termination, mination. Ini nggak dijelaskan nggak di kelas? Oh, oke. Ada kalian pernah ngirim ini kan, folder catatannya kan ya? Oke, itu teh. Kalian bisa kirim lagi nggak ya si hidrokarbon ya? Soalnya kalau yang initiation ini kayak gimana, Sir? Contohnya aja. Oh, contohnya aja. Richard, oh ini nih ada nih. Oke, ada. Untung ketemu. Nah, kalau initiation tuh contohnya adalah begini. Contohnya Cl2, nah ini menghasilkan free radical dan free radical. Ini dari tahap initiation. Ini terjadi oleh karena Cl sama Cl, terus ada UV, sinar UV, UV light, nah dia akan break the bonding. Gitu. Udah, ini initiation. Dipelajari nggak? Ini Kayak kalau juga ada, Sir. misalkan nggak ya, oke. Nah.
Oke. Nah, substitution hanya yang tadi, ciri-cirinya gitu ya. Diajarin yang Markov-Nikov juga, Sir. Markovnikov, oke. Markovnikov berarti adisi. Nilai adisi. Nah, kemudian nanti nggak tahu apakah ada monosubstitusi. Nah, kalau yang di atas ini monosubstitusi, jadi cuma satu H yang digantikan. Sedangkan kalau misalkan CH4, ini CL2, nah dia misalkan CH2, CL2, ini HCl, ada dua, ini namanya disubstitusi. Nah, kemudian kalau dilihat dari, nah tadi berkaitan sama Markovnikov, adisi. Nah, untuk adisi sendiri, yang terpenting adalah dari rangkap, yang menjadi inti adalah rangkap, kemudian menjadi single bond. Rangkapnya macam-macam, ada yang misalkan yang lebih sering itu C dengan C, nah kemudian H misalnya dengan H2, ini H sama H. Ini tentunya awalnya sudah ada H2, H2. Jadi total H3, H3. Ini adisi. Kemudian kalau dia, ini kalau dengan atom yang sama, mungkin lebih mudah ya. Nah sekarang kalau dengan atom yang berbeda, contoh HCl, ini CH2, CH2, mungkin ini lebih mudah. Karena apa? Karena kondisinya kiri dan kanannya sama, mau masuk kemanapun bebas. Nah, sekarang kalau seandainya masuk H di sini, ini Cl, H2, or CH2, CH2, ini Cl, ini H, nggak ada bedanya sama sekali ya. Nah, akan berbeda kalau misal di sini ada CH3, kemudian ini CH, double bond CH2. Nah, ini akan memberikan efek yang berbeda. Nah, ini pakai aturan Markovnikov. Jadi berdasarkan Markovnikov yang kayak H makin banyak. Di sini H ada 2, di sini H ada 1, gitu ya. Akibatnya apa? Di sini CH3, kemudian ini CH, di sini CH2-nya ini CH3, si Cl-nya masuk ke sini. Nah, ini sesuai aturan Markovnikov. Jadi fokus ke C yang di sini, fokus ke C yang di situ, kemudian kita melihat H yang banyak akan makin banyak. Ya, jadi untuk di sini ada 2, berarti makin banyak jadi 3. Nah, ini H-nya ada 1, H-nya ada 1, tetap ya. Jadi yang banyak makin banyak. Itu yang dibilang Markovnikov. Nah, kenapa demikian? Nah, di sini nggak tahu dijelasin nggak kenapa kok ada Markovnikov ya. Itu Markovnikov kayak gitu. Saya hanya mengingatkan simpelnya bahwa H makin banyak, H yang banyak akan menjadi semakin banyak. Jadi Markovnikov, adisi. Oke, sudah. Jadi gimana Nah, Pak? sekarang. Makin banyak, hanya makin banyak, jadi makin banyak Pak? Oke, jadi H-nya makin banyak, fokus tapi fokus ke yang rangkapnya aja. Contoh lain misalkan, di sini C, misalkan C yang ini lebih terlihat jelas ya, CH3. CH3 ada double bond, di sini CH2. Nah, ini direaksi sama misalkan HBr. Nah, nanti produknya gimana? Berdasarkan yang di sebelah sini, yang atasnya itu kan Cl sebelah kiri atau Cl sebelah kanan tuh sama saja. Namanya ini karena yang ini mah CH2, ini CH2 sama-sama CH2, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau udah berbeda kondisinya kayak gini, kita fokus ke sini. Ini kan temennya kan CH3, CH3. Kemungkinannya masih ada 2 kemungkinan ya. Maksud yang 2 kemungkinan itu adalah BR-nya di sisi sini,
kemudian ini H, yang ini adalah H, ini CH3, CH3. Kan yang penting HBr yang masuk ya. Jadi yang penting HBr yang masuk, ini HBr masuk. Nah, tapi kemungkinan yang lain kan masih mungkin kalau dia menjadi BR-nya terletak di sebelah kanan. Itu masih mungkin aja. Ya. Tetapi nanti yang stabil itu yang mana? Nah, itu kita perlu pakai aturan Markovnikov tadi. Nah, jadi BR-nya itu bisa di kanan atau H-nya di kiri gitu ya. Nah, ini atau. Nah, jadi kemungkinan ini bisa terbentuk, ini bisa terbentuk. Tetapi yang stabil itu adalah yang stabil itu sesuai dengan Markovnikov rule. Ya, Markovnikov rules. Nah, berdasarkan Markovnikov rule, kita perhatikan C double bond ini. Jadi yang banyak H itu akan semakin banyak gitu ya. Jadi di sebelah sini C di sini ada 2 H. Kalau di sini 0 H. Ya sudah, nempel H-nya itu di bagian ini. Ya, nempel H-nya. Jadi makanya H itu nempel di sebelah sini. Untuk di sini karena dia nempel banyak H. Nah, sedangkan kalau misalkan yang satu lagi ya nempel BR ya. Kayak gitu. Perlu diulangi atau udah jelas? Jelas. Oke, sip. Nah, kemudian berkaitan sama polymerization. Oke, nah berkaitan dengan polymerization itu kenapa? Enggak. Enggak, oke. Polymerization. Nah, untuk polymerization ini kita pakai yang ikatan rangkap. Selalu terjadinya seperti ini. C, H, misalkan ini Cl, misalkan ini H, ini misalkan H. Nah, kemudian dia membentuk polimer. Ini copy paste sebanyak N kali. Nah, di sini ikatan rangkap itu adalah gambaran dari ikatan rangkap di sini. Nah, ini ada ikatan rangkapnya. Nah, oleh karena sesuatu, baik oleh karena heat atau oleh karena katalis, si heat-nya ini dia pecah ke sini atau pecah ke sini. Jadi dia terbuka bondingnya. Jadi ketika dia bereaksi sebanyak, maksudnya si molekulnya N kali, jadi yang dilakukan adalah kita tinggal semacam copy paste gitu ya. Ini di copy, hilang. Wah, lihat C-nya nggak masuk. Wes orang opo. Nah di sini berarti ini C, ini C. Ini nyambung lagi ya. Ini nyambung lagi. Jadinya ini nyambung. Ini prosesnya adalah polimerisasi adisi. Gitu ya. Nah, untuk si ini bisa disingkat menjadi yang di copy paste itu apa? Yang di copy paste adalah yang bagian ini. Jadi saya bisa membuat bahwa dia polimerisasinya itu begini simbolnya. Sudah. Ya, ini adalah gambar polimer. Ini juga gambar polimer. Ya, dengan menyebut bahwa dia adalah terdiri dari 3 repeat unit. Gitu ya. Oke, ini adalah polimerisasi. Nah, bagaimana kalau polimerisasinya seperti ini? Jadi ada yang namanya CH2, CH, yang ini di single CH2, terus ini, berarti ini kasih simbol, ini double bond, ini CH2. Nah, bagaimana kalau ini terjadi?
hasilnya berupa apa? Oke, ini adalah memiliki hasil seperti ini. Jadi bereaksi. Nah, perlu diingat aja ketika karena suatu panas, oleh satu katalis, dianya pasti akan double bond itu akan pecah. Ya. Nah, ketika dipanasin dia akan agak sedikit retak. Jadi tersebar satu-satu. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Oke, yang terjadi adalah berarti yang ini akan berikatan dengan yang lain, yang ini juga berikatan dengan yang lain ya. Jadi artinya gitu. Nah, kita mau lihat. Oke. Nah, maka dari itu ini adalah ke kiri. Dia akan to be continue. Ini adalah juga to be continue. Ya, kan dia nyambung-nyambung ya. Ini kan masih ada tangannya. Masih nyambung-nyambung. Nah, sekarang yang ini bagaimana? Ini akan nyambung. Ini sama ini nyambung, jadi ada bonding di sini. Ya. Oke. Oke. Iya, ya. Tiba-tiba ya, untung direkam. Sar itu gimana? Sar kok bisa jadi gitu? Double bondnya? Nah, kita perlu ingat bahwa double bond itu adalah sharing dari dua elektronnya kan? Ini dan ini. Ini kan double bond tadi di sini, ini juga double bond di sini. Jadi perlu kita ketahui bahwa si double bond itu ini katan ini yang double bond ini gampang putus gitulah. Jadi putusnya itu ya elektronnya kembali terdistribusi di ini di karbonnya, ini di karbonnya, ini di karbonnya, ini di karbonnya. Nah, kan dia soalnya dia copy paste ya. Molekulnya dia sambung menyambung, namanya banyak bagiannya. Nah, gini. Oke, nah dengan demikian mau nggak mau si ininya pasti connect sama elektron yang satunya lagi kan. Nah, ini kayak gini. Ya, Sar, udah ngerti. Oke, sip. Oke, nah kita lanjut. Nah, di sini oke, tinggal to be continue. Nah, kemudian paling penulisannya aja tinggal dikasih kasih garis ya untuk menunjukkan to be continue. Oke, ini polymerization. Nah, yang lain-lain kayaknya hubungannya yang reaksi berarti hubungannya dengan ini, dengan stoichiometry. Jadi polymerization-nya mah hanya segitu-gitunya aja. Nah, coba kita kerjakan yang saya mau ambil contoh, yaitu yang seperti ini. Saya munculkan di sini. Oke ya, nah sekarang kita lihat ini 4 mili, 10 mili, berarti CXHY. Ini mah seperti kelas 10 ya. Ini jadi 4 mili, ini 10 mili. Dua-duanya adalah gas ya. Nah, dia menghasilkan water vapor, berarti H2O gas, kemudian CO2 gas. Waternya nggak tahu, tapi CO2-nya 4 mili ya. Nah, sekarang what is molecular dari CXHY? Nah, di sini mau tidak mau, berarti waternya nggak disebut ya. Di sini waternya nggak disebut. Nah, kita mau lihat combustion. Jadi berkaitan sama ini kita bisa bilang bahwa
si koefisiennya ini itu akan menjadi si volumenya itu akan menjadi koefisien di masing-masing ya. Nah, ini kalau disederhanakan adalah 2, 5, ini 2. Berarti koefisiennya kita tulis ini 2, ini 5. Terus ini 2. Gitu ya. Nah, cara sekarang mencarinya gimana? Ya sudah, pakai balancing equation. Tujuannya semua atomnya itu adalah sama. Jadi ada same number of atom. Nah, di sini kita lihat, kita samakan atom O. Di sini nggak ada, ya. Sedangkan di sini mah ada, berarti totalnya adalah 10. 10 atom O sama dengan, kita nggak tahu O-nya, terus ditambahkan dengan ini 2 kan, berarti 4 ya. 4. Oke, mau nggak mau di sini adalah 6. Ya, 6. Jadi mau nggak mau 6O, 6O berarti mau nggak mau di sini harus ada angka 6. Gitu ya. Setelah itu kita hitung. Berarti karbon sama H. Kalau di kiri itu ada 2 kali X maksudnya. 2 kali X. Kalau H itu 2 kali Y. Berarti 2X-nya adalah 2. Kemudian kalau Y-nya, wow. Kalau 2Y-nya, berarti ini H-nya 2Y. Kemudian di sini adalah 12 ya. Berarti Y-nya sama dengan ini, berarti Y-nya sama dengan 6. Tapi asa nggak masuk akal. Berarti kalau misalkan kita ikuti, berarti berarti X-nya sama dengan 1. Berarti 1 H6. Jadi asa nggak mungkin. Bukan C2H6, sir. C2H6. Oh, nggak jadi, sir. C1, ding. Ya, C-nya 1. Ya. Oke, tapi ini ada kemungkinan saya nafsir ada kesalahan informasinya di sini. Ya. Ya, ada pertanyaan dulu. Kecuali ada salah hitung. Nah, coba yang nomor berikutnya ya, nomor 46 di atasnya. Jadi yang mana hidrokarbon ini dia menggunakan, pasti ujung-ujungnya adalah stoichiometry. Nah, ini nggak ada jawabannya ya. Nah, sekarang yang ini. Nah, dia udah melibatkan reaksi. Oke, ini hidrokarbon X. Berarti CXHY lagi ya. Tambah O2. Ini burn in excess. Oke, jadi ininya pasti excess. Yang ininya pasti habis ya, use up. Jadi pasti habis. Dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. CO2-nya, oke, Wah, di sini nggak ada informasi H2O-nya berapa ya. Oke, no problem. Hanya diketahui C-nya doang. Berarti 1,76 gram. Nah, di sini kita perlu mengetahui bahwa ada kekekalan massa. Jadi massa C di sini pasti sama dengan massa C yang di sini. Saya kebalik. Oh, itu adalah CO2-nya 17, ya. Nah, sekarang kita mau hitung mol CO2. Jadi 1,76 dibagi 44. Karena si MR CO2 adalah 44.
Nah, kalau dihitung 1,76 dibagi dengan 44. Ini adalah 0,04 ya. Nah, sekarang ketika molnya 0,04 CO2, mol C-nya berapa? Ingat sama, ini kan di dalam CO2-nya ada 1 C ya. Berarti ini molnya 0,04 mol. Kemudian kita ketahui massa hidrokarbonnya berapa? Kita pakai warna biru 0,54 gram. Nah, yang terpikir sama saya berarti ini totalnya ya 0,54 itu C sama H. Sedangkan mol C-nya itu adalah mol C-nya akan sama 0,04 mol. Kemudian kita mau cari masanya. Massa C adalah 0,04 kali 12. Ini adalah 0, jadi 0,48. 48 gram. Gitu ya. Nah, sekarang yang jadi seterusnya langkah berikutnya, oke, kita hitung jumlah H-nya. Jumlah H. Berarti massa H sama dengan 0,54 dikurangi 0,48. Sama dengan 0,06. Gitu ya. Nah, 0,06 ini massa hidrogen. Ini gram. Nah, sekarang kita cari molnya. Mol H-nya berapa? Dibagi 1 ya, karena ARH itu sama dengan 1. Ini ketemu dengan 0,06. Gitu ya. Nah, sekarang untuk namanya rumus empiris, berarti mol C dibandingkan dengan mol H. Mol C-nya adalah 0,04, kemudian mol H-nya adalah 0,03, H 0,06 maksudnya. 6. Nah, kalau sederhanain berapa? 2 sama 3. Berarti empirical formulanya adalah C3H6. Sorry, C2H3. Tinggal diikutin. Ya, itu rumus empiris. Nah, kemudian dihitung lagi, dicari lagi yang menjadi rumus sekarang dicari yang ini. Molekular X-nya. Jadi empirisnya adalah ketemu C2H3. Di sini adalah C2H3. Nah, untuk mencari C2H3, nah sekarang ini kita mau untuk yang mencari B, molekular formula, kita mau cari MR-nya. Berarti MRX adalah 0,54 dibagi 0,01. Ini adalah 54. Oke, kita mau cari ya. Berarti di sini adalah C2H3X kali sama dengan 54. Nah, ini kita hitung 2C berarti 24. Tambah 3 kalikan X sama dengan 54. Berarti X-nya kurang lebih adalah 2. Jadi rumus empiris yang akan terbentuk adalah C4H6. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Masih jelas? Lanjut, Sir. Oke. Nah, yang Sir, nomor 4 kenapa itu 0,01, Sir? karena di informasi diketahui Oh iya. 0,1 diketahui ya. Jadi dari 0, jadi ini masanya ada 0,1, jadi bisa dicari MR-nya. Jadi pasti infonya pasti ada. Harus ada MR. Kemudian lanjut ke
Oke. Nah, ini sekalian ya 48. Walaupun teori. Nah, kemudian untuk ini berkaitan sama decolorization. Dari ini mah berlaku untuk alkin. Maksudnya apa? Oke. Cara tesnya adalah mengenai dengan bromine water. Nah, bromine water itu warnanya coklat. Nah, ketika ini warna coklat semuanya, kalau berkaitan sama alkin, dia kan pasti contain double bond gini ya. Nah, kalau dari reaksinya adalah Br2 ditambah ini adalah CH2 double bond CH2. Ini akan jadi CH2 CH2 ini Br, ini Br. Gitu ya. Nah, di sini ini warnanya coklat. Nah, ini adalah colorless. Nah, yang ini adalah colorless. Jadi kesimpulannya apa? Ketika si double bond berada sama Br, si Br-nya itu kurang lebih dimasukin ke dalam double bond di sini, ya, sehingga menyebabkan dia warnanya adalah colorless, ya, nggak berwarna. Nah, jadi siapa yang di antara A, B, C, D ini yang katakan dia decolorized bromine? Nah, dipilih mana yang dia masih memiliki double bond. Coba Jadi pilih. kalau double bond nggak ada warna, Sir? Kalau dicampur sama bromine, dia akan mengubah warna bromine menjadi colorless. Bromine aja, Pak. Sir, cuma atau yang lain-lain juga? Bromine aja, identify untuk double bond ini menggunakan bromine. Jadi biasanya si alkinnya itu berupa gas. Nah, caranya gimana? Ya, dia di bubbling. Ini coklat, ini Br2, nah terus di bubble. Kayak ditiup gitu aja, blub, 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 blub. Nah, dia udah bereaksi. Kenapa? Karena si C2H2 ini termasuk reaktif. Nah, dia gampang bereaksi. Karena dia reaktif, dia gampang bereaksi. Jadi warnanya ini coklat, nah ini C2H4-nya dimasukin lewat bubble sini. Nanti lama-lama kelamaan akan terbentuk yang ini. Warna ini adalah colorless. Yang dulunya dia adalah brown, nanti lama-lama dia menjadi less, jadi brownnya itu berkurang lah, jadi decolorized. Kebayang nggak? Nah, sekarang nomor 48, yang mana yang bisa decolorized? A, B, C, atau D? C. Yang C, ya, betul. Karena dia memiliki double bond ya. Oke, sekarang yang 49. Kalau triple bond gimana, Pak? Triple bond sama, juga bisa. Oke. Juga bisa, betul. Karena selama yang dia masih punya double bond, masih oke. Yang single bond udah nggak bisa. Jadi kalau pilihannya ada double bond sama triple bond, pilihnya yang mana? Pilih dua-duanya. Maksudnya berarti ada dua jawaban, gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang nomor 49. Kita mau kecilin lagi supaya 49-nya doang. Oke, mixture dari 3. Oke, mixture-nya ada 3 meten sama 3 ethane. Nah, dengan oksigen ya. Oke, kita tuliskan aja ya. CH4 tambah O2, ini mah C2H6 tambah O2. Nah, jadi CO2 dan H2O. Nah, sekarang after cooling to room temperature, residual gas was passed to the potassium hydroxide. Gitu ya. Nah, kira-kira residual gas itu kalau nggak H2O ya CO2 ya.
Nah, dua-duanya apa maksudnya yang CO2 itu di antara H2O atau CO2 mana yang bereaksi sama potasium hidroksida? Mana yang bereaksi sama potasium hidroksida? CO2 atau H2O? Nah, paling membingungkan ya. Nah, ini yang dimaksud adalah dia fokus ke CO2. Ya, jadi residunya itu pass through NaOH. Jadi mau nggak mau jadi CO2-nya dihilangin ya. Artinya CO2 dihilangkan dengan cara dia direaksikan dengan siapa? Dia direaksikan sama NaOH. Nah, kalau NaOH dia akan jadi dengan Na2CO3 ditambah sesuatu. Na2CO3 ditambah H2O. Kemudian ininya kita balancing, ini 2, gitu ya. Nah, sekarang, jadi artinya kita mau hitung all gas itu volume we measure at the same temperature. Nah, dia mau menghitung volume, berarti volume H2O-nya kita mau hitung. Ya, volume H2O. Nah, volume H2O, oh enggak, ternyata di sini udah ada spesifik volume gas absorbed by alkali. Berarti by alkali berarti yang dihitung adalah si CO2-nya. Ya, yang dihitung adalah volume CO2-nya berapa. Gitu ya. Nah, sekarang kita pakai informasinya. Kalau kita balancing dulu. Ini CH4, ini C2H6. Berarti ini 1, ini 2. Kemudian H-nya. H-nya 4, berarti ini 2. Ini H-nya 3. Ini H-nya ada 6, di sini maka 3. Gitu ya. Nah, sekarang kalau atom O-nya gimana? Di sini 2, di sini 2, jadi 4. Ini ada 2 jadinya. Nah, kemudian yang ininya 8, ini 4, ini 3. Berarti ini adalah 7/2. Ya. Nah, sekarang kita langsung tujuannya fokusnya adalah menghitung adalah volume gas absorbed by alkali. Yang pakai absorb alkali adalah CO2. Jadi totalnya berapa? Nah, kalau udah mengetahui ini, mungkin pengerjaan lebih mudah. Berarti ini 3. 3, berarti ini 3 juga. Kalau etennya 4. Ini belum balancing ya. Oh, ada yang belum balancing nih. Ini ada belum balancing. Saya ulangi lagi. Ini 3, ininya 2. Berarti 4O ditambah 3. Oh, benar nih, 7/2. Hanya saya belum tulis. Oke, yang ini 4. Maka ini 8 cm3. Oke, 8 cm3. Nah, sekarang berapa volume CO2 yang katakan absorb by alkali? Jadi kan volume CO2. Berarti volume CO2 sama dengan 8 cm3 ditambah 3 cm3. Gitu ya. Jadi totalnya adalah 11 cm3. Oke, ada pertanyaan nggak? Lanjut ya.
Oke, yang nomor 24. Yang nomor 24 ini apa? Mana yang termasuk polymerization? B. Iya. Yang proses A disebut apa? Pemecahan tuh apa sih? Oke, cracking. Oke, good. Itu. Sekarang yang C apa? Yang C. Yang C termasuk apa? Hah? Substitution. No, dia menggunakan oksigen. Oxidation. Oke, oxidation. Tapi dalam hal ini kalau kalau benda mati, oxidation benda mati itu kita namakan combustion. Ya, combustion. Jadi kalau oxidation in living things, ini disebut respiration. Jadi kita nafas. Gitu ya, itu respiration. Nah, yang D disebut apa? Addition bukan sih? It's no. Sub. Ya, oke, substitution. Nah, kalau yang E disebut apa? Kalau yang E. Subs. Ya, oke, substitution juga ya. Oke, good. Jadi ingat Markovnikov ya. Makanya, oh enggak. Substitution bukan Markovnikov, sorry. Oke. Oh, Richard, benar Richard tadi. Ini adalah addition ya. Benar Richard tadi. Kalau subs tuh hasilnya pasti 2 ya, Sir? Iya, benar. Kalau sub pasti 2. Kalau D substitution dia hasilnya 1. Benar. Ya, ciri-cirinya begitu. Oke, very good. Kemudian oke, sekarang complete following reaction. Coba ini. Nah, kalau yang ini berarti dimetilpentin ya. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pentin. Ini 2 metil. 3, 4. 4 metil. Kemudian tambah HCl. Nah, ini pakai Markovnikov ya. Berarti Cl-nya nanti Cl-nya masuk ke A atau ke B? Coba pilih. Masuk ke A. Iya, betul. Kenapa A? Karena H-nya sedikit ya. Ini 1H, ini adalah 2E. Yang A-nya nggak ada H, sedangkan B-nya ada H1 ya. Gitu ya. Oke, jadi nanti akan masuk ke CC. Ini Cl. Nah, kalau ini reaksinya apa nih?
Reaksinya apa dia? Polimer. No. Katalis. Oh, beda ya? Dia memang katalis, tapi dia bereaksi sama H2. Kalau katalis doang itu jadi nanti ada yang lain lagi. Nah, ini jadinya apa? Metilpropin. Gini. Addition. Yes, addition, betul. Ini H, ini H2. Gitu ya. Jadi double bond-nya hilang ya. Nah, sekarang yang ketiga, yang C. Nah, saya screenshot lagi yang lebih kecil. Yang C. Oke, ada elimination nanti. Nah, kalau ini propin, gini ya, tambah HBr. Nanti ini masih addition lagi ya. Ini Br, ini H. Gitu ya. Ingat ini pakai Markovnikov lagi. Nah, oke, nah sekarang elimination. Elimination, ini 2 bromo. Gini ya. Elimination 2 bromo ini. Nah, dia akan jadi apa? Ini dieliminasi. Berarti mau nggak mau adalah ini C. Kemudian ini dilepas. Ya, HBr. Gitu ya. Ini berkaitan sama yang ini. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Yang reaction ini. Kalau elimination gimana, Sir? Oke, kalau elimination, prinsipnya adalah elimination. Ya, ini adalah single menjadi double. Ya, menjadi dari single menjadi double. Ini single, ini jadi double. Karena dia mengeliminasi atomnya, atom Br sama atom H. Kalau di sini Br-nya ini H-nya ini. Oke, nah, jelas ya? Kemudian E. Dengan HBr. Nanti ini buat apa? H2O2 ya. Butin. Ini butin. Lengkapi dengan jumlah H. Ini mau udah bisa. H3, H2. Ini H dengan H2. Nah, ini dirasin sama HBr. Berarti ini sama ya. H3, H2, H2, terus ininya baru si Br, kemudian ini CH, terus CH2. CH3, CH2, CH. Nah, yang ini nempel ya di sini karena dia punya 2 karbon ini. Punya Berarti 2 kalau yang karbon. Markovnikov mah double bondnya selalu hilang ya? Iya, benar. Kalau Diganti sama addition, BR sama H gitu. yes. Oke. Tapi BR-nya ada kemungkinan di sini ya. Nah, kalau melihat kemungkinan di kiri atau di kanan, cari C-nya itu ngiket banyak C, gitulah. Nah, di sini kan C-nya kan ngiket 1H, kalau di sini ngiket 2H. Atau yang pakai patokan tadi ya, yang kaya makin kaya, bisa.
Ini kan hanya 2, ini hanya 1 lagi. Ini tambah 1 udah jadi lebih banyak dibandingkan 2 gitu ya. CH. Ini CH3 jadinya. Yang sering lupa itu ininya. Dari H2 berubah jadi 3. Nah itu kadang-kadang lupa. Ada pertanyaan dulu? Oke. Udah ada opat. Oke, ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut. Oke. Nah, sekarang kalau Sir, tadi yang butane, H2O2-nya diapain, Sir? nah H2O2-nya ini coba ya dicatat ada. Ini hanya sebagai rasanya terpikir sebagai katalis aja. Sebagai katalisnya doang. Ya. Sebagai katalis. Saya coba cari apakah ada informasi yang lain. Iya, nggak ada. Sebagai katalisnya ya. Oke, nah sekarang yang ini. Yang butane sama HI. Nah, untuk butane sama HI itu CH3, kemudian CH, kemudian gini, CH, CH3. Nah, kalau ini kebetulan kiri kanan sama ya. Nah, ini jadi ini mah mau di kiri di kanan sama saja. Ya, akan sama saja. Jadi kalau nempel misalnya CH3, ini CH, ini nempel I, CH2, CH3, atau CH3, CH2, CH, ini I, CH3, ini senyawa yang sama ya. Senyawa yang sama. Jelas ya? Nah itu, sekarang kalau G, polymerization of styrene. Wah, oke. Styrene. Jadi ada beberapa memang mungkin perlu kayak semacam menghafal styrene itu apa, tapi sebagian ya, nggak banyak. Nah, yang dimaksud dengan styrene itu adalah seperti ini. Bentar. Dia ada namanya di mana tadi? Oke. Jadi namanya styrene itu begini. Benzen, kemudian ini CH2 kayak gini ya. Ini styrene. Oke, nah styrene ini salah satu contoh dari kalau misalnya jadi polimer ini yang namanya styrofoam. Ya, berawal dari monomernya ini. Nah, kalau ini jadi polimer gimana? Ya gampang, fokuslah ke C, ke double bond-nya doang. Nah, jadi fokus ke double bond, CC, nambung CC, terus nambung CC. Jadi yang ini taruh sebelah kiri misalkan. Nah, ini nyambung, ini CH, ini juga CH2. Nyambung lagi, ini ada bensennya. Ini CH2, ini CH, ini CH sama CH2. Yang ini, nah oke. Jadi untuk polimer styrene tuh ini N menjadi ini, asal dikasih titik-titik ya. Kalau menjadi polimer gampang. Maksudnya secara yang ini itu diringkas dengan gambar seperti ini. Ini ada benzen, nah kemudian CH, CH2,
kemudian kasih garis-garis, habis itu ini N. Jadi gambar ininya itu mirip sama ininya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Ini ada pertanyaan bagus nih. Di soalnya ada yang ini yuk. Mana yang salah? Ayo, yang ini yang mana? B. Yang sah. Yang B? Yes, benar. Yang ini udah semua udah dibahas belum sama di sekolah? Oh, ini dari sekolah. Iya, Oh, nggak tahu. Emang kita kasih tahu yang udah dikasih gitu? Oh, cuma dikasih kunci jawabannya. Yang sekolah tahu. Nggak jelas bisa. Oh, nggak dijelasin tapi. Oke. Nah, ini benar ya, maksudnya yang salah itu will give a single product, nggak mungkin, karena tadi ada yang apa namanya di substitution, ada yang tree substitution, jadi maksudnya kalau di substitution hasilnya berarti C2H4 Cl2, jadi maksudnya jadinya Cl, bebas ini mah, ini banyak intinya mah banyak banget produknya, jadi nggak hanya single ini doang gitu ya. Nah, ini kan tadi yang saya bilang free radical gitu ya. Ini substitution oke. Nah, ini can be initiated by sunlight atau heat. Nah, kemudian ini step initiation. Nah, ini initiation ini, nah ini energized chlorine atom. Jadi maksudnya Cl tapi si elektronnya itu apa namanya? Ganjil gitulah. Biasanya kan 8, biasanya genap. Nah, ini kayak gini, ada 7 elektron. Nah, ini dinamakan free radical. Oke. Terus, nah ini coba dilihat nomor 11. Nanti tinggal dilihat-lihat ya si latihannya. Nah, ini. Which of the following will undergo an addition reaction? Coba pilih. Jadi harus bisa melihat double bondnya ada di mana ya, gitu. B nggak sih? Yang B, yes benar. Karena di sini ya. Double bond kan? Iya, double bondnya di sini. Jadi cara ngelihatnya gimana, Sir? Nah, ngelihat paling di sini kan C-nya udah ngikat 2 kan? Ngikat ke sini 3, ngikat sini ke 4, udah habis. Nah, paling yang ini. Yang ini tuh ngikat 1, ngikat 2, C di sini, ngikat C di sini 3. Nah, berarti kemungkinan double bond yang di sini. Kebayang ya menentukannya double bond enggaknya ya. Kalau yang ini gambarnya jadi CH, terus ini CH3, CH3, CH3. Kayak gitu ya. Oke. Reaction etin. Oke, yang ini sekarang.
yang 12. Namanya apa? Nah, ini bisa lebih cepat lah. Pilih yang mana? C. Yang bukan. C. Ya, tuh. Yang C ya. Benar, karena C. Jelasin. Ya, oke. Ini double bond di sini. Jadi untuk menamakan, kita paling lihat prosesnya. Tambahin Cl2. Tambahin Cl2. Nah, Cl2-nya akan masuk ke sini kan. Karena dia addition. Cl. Jadi produknya ini. Jadi namanya apa? Oke, 1, 2, 3, 4. 2,3 dichlorobutane. Jelas ya? Oke, continue lagi. Sekarang nomor 13. Oke, the reaction ethane berarti triple bond. Cacing. Cacing. No. Salah. Ya, salah. Sok, diperbaiki yang mana? HBr Yang HCl. HBr HCl. Salah. Ya nggak sih? Enggak. Nggak ngerti. Oke, nah ini paling lihat CH2 Br CH Br. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat di sini. CH2 Br. B bukan, Sir? B ya, B. Setuju B. Nah, taunya dari mana? Ini mundur-mundur aja. BR-nya ada 2. Iya, BR-nya ada 2. Jadi ini misalkan, ini kan band BR kan? Ya ini emang. Oke. Nah, ini BR-nya sama BR-nya ya. Berarti ini kan dia CH2 double bond, kemudian CH sama Cl, gitu kan. Nah, ini kan ditambah BR2 sehingga double bond-nya hilang. Nah, sekarang yang ini berarti 1 Cl kan? Cl ngurangin H, berarti CH triple bond CH, gitu ya. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, ini kayak gini mah gampang-gampang susah. Jadi yang poin utama yang perlu kalian lakukan adalah ngotret supaya lebih kebayang. Jadi kalau nggak ngotret, nggak kebayang, jadi lebih kayak tampak lebih susah. Nah, kemudian mengenai nama di sini. Oke, mengenai nama. Segmen, wow. Ini CH2, 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 CH2. Ini apa ya? Etilen. Apa sih? Ya, etilin ya. Etilen tuh berarti etin. Ethane. Ethane, iya. Polyethane. Ya. Betul, betul. Oke. Oke, good. Jadi ini caranya gimana? Caranya ya udah yang memungkinkan untuk katakan copy paste kan, motongnya ke sini, motongnya ke sini.
Nah, kalau misalkan motongnya ke sini, 33 bisa nggak, Sir? Apa ya, dari prinsipnya itu nggak masuk gitulah. Jadi kalau yang ini kan dia jadi CH2. Jadi kalau misalkan 3, nanti double bondnya yang mana ya? Nah, kalau 3 kayak gini, kalau 3 nanti dia akan menjadi polinya apa? Jadi gini, ini N. Jadi ini CH, ini CH2, ini CH3. Gitu ya. Nah, kalau ini adalah propin. Mengenai namanya adalah polipropin. Gitu ya. Namanya polipropin. Jadi tinggal pakai poli terus nama monomernya apa. Oke. Jadi kalau 33, motong 33 misalnya ke sini, jadi kemungkinannya kayak gini. Hasilnya kayak seperti ini. Dan kalau ini dibuat seperti ini, gambarannya jadi apa? Jadi kayak apa? Jadinya adalah CH3, terus ini CH2, nyambung, ini CH3, ini CH2, dan seterusnya. Kebayang ya? Jadi ada muncul yang namanya CH3, 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 gitu ya. Sedangkan di sini kan ora ono, nggak ada. Oke. Nah, kemudian selanjutnya. Oke. Nah, ini dia sekarang nomor 18. Oke, 18. Oke, 18. Oke, reaction bromin and ethene disebut apa? Addition. Yo, very good. Oke, sip, addition ya. Oke, good. Nah, terus udah. Oke. Ups. Oh. Oke, kalimat-kalimat ini bentar. Oke, the whole industry based on petroleum. Petroleum itu disebut apa nih? Nama istilahnya. Namanya adalah pakai petro lagi sih. Petrochemical. Ya. Nomor 32. Some fraction of petroleum are converted into useful is by process of Cracking. Iya, benar. Cracking ya. Itu kok komanya banyak banget, Sir? Ya, nah cracking itu banyak. Oke, ada beberapa. Pertama cracking, habis itu ada yang namanya ada bentar. Crackingnya itu ada dua, yaitu ada thermal sama katalitik. Ya, ini ada thermal, ada katalitik. Jadi ada dua ya, ada dua jenis. Nah, kemudian berarti kurang dua lagi. Oke, terus seingat saya ada yang namanya reforming.
Jadi perubahan bentuk, reforming. Nah, satu lagi, saya lupa. Nanti saya coba cari. Ya. Yang ketiga, yang tiga. Incomplete combustion of fuel will happen in shortage of, kayaknya dia kekurangan ya, dalam bentuk Oksigen. kekurangan, yes, oxygen. And produce, CO2. no, kalau, CO. yes, CO. Terus apa lagi? Apa ya? Boleh yang namanya karbon boleh, karbon doang boleh, itu Oh iya, istilahnya, iya. istilahnya soot. Jadi maksudnya kalau kayu ada api unggun kan ada item-item nempel, nah itu soot. Kemudian atau boleh juga unburned hydrocarbon. Kalau ini hydrocarbon. Oke, hydrocarbon burn in good supply of oxygen to form. Nah ini yang tadi yang disebut tadi Tosca tadi, CO2 and H2O gitu ya. Hydrocarbon only have single carbon-carbon bond in their structure. Nah, ini apa ini? Ini al, rasanya alkane, yang ini mah al. Oh, no. Apa ya coba? Kalau yang single-single itu disebut saturated. Ya. Kalau yang ini punya double atau triple, kita sebut adalah Unsaturated. yes. That's right. Nah, berikutnya lagi. Butane, bentar. Oke, ini ada. Oke, ini jelas. Volume karbon dioksida kemudian produce, ini mah gampang ya. Cobain. C4H10 tambah O2. Fokusnya CO2 ya. Jadi nggak perlu di balancing juga nggak apa-apa sih. Ya, ini kan 4 karbon, pasti ini 4. Ini 8 mili. Berarti ini berapa? Berarti 8 kalikan 4, 32 mili. Gitu ya. Karena fokusnya hanya di karbon doang. Oke. Nah, 45. Eksperimen hidrokarbonnya 3,6, kemudian CO2-nya adalah 11. Oke, kita cari mol CO2 ya. Mol CO2 adalah 11 bagi 44. 0,25. Kemudian mol C-nya adalah 0,25. Berarti di dalam, kita cari mass-nya aja. Mass C di CO2 jadikan 0,25 kalikan 12 ya. Berarti ini 3 gram. Oke, langsung. Berarti massa C di hidrokarbon itu juga 3 gram ya, karena sama, nggak mungkin beda. Kemudian massa H di hidrokarbon jadinya 3,6 kurangi 3, 0,6 gram. Kita cari molnya. Mol H sama dengan 0,6 mol. Gitu ya. Nah, sekarang kita compare. Pertama, kita cari empirical formula. Nah, empiricalnya adalah mol C dibanding dengan mol H. Ini adalah 1/4, ini adalah 6/10. Kalau disederhanakan, dia adalah 3/5, terus kumaha iya deh. 5/12, Sir. 5/12 ya. Oke, good. Berarti empiricalnya C5H12 ya.
Nah, ininya sudah 72 katanya. Nah, jadi kalau dicek lagi, benar nggak si ininya, ya ini benar ya, 5 kali 12 tambah 12. Ini 60, jadi teman 72 ya. Kemudian dia punya satu tertiary karbon. Jadi C-nya C5 dan C-nya 5, kemudian punya tertiary. Gambar formulanya gimana? Struktur formula. Ada tertiary, gini, ya punya satu tertiary. Berarti ini kan udah C4 ya. Satu lagi kemana? Mau nempel di sini boleh, nempel di sini boleh, nempel di sini boleh. Ya sudah, jadi tempel di sini aja. Oke, ini berarti udah ketemu. Kalau ini namanya apa? Coba kasih nama sebelum berakhir. 1,2 dimetil. Kok 1,2? Apa sih? Kan ada yang panjang. 1 metil. Oh iya. 2 Hati-hati. Gitu. Ya 2 metil. Yes. 2 metil butane. Yes, 2 metil butane. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup sih. Oke. Nah, nanti saya kirim ya, ini filenya sama rekamannya ya. Oke, kita sampai sini dulu. Kita ketemu minggu depan. Oke, thank you, sir. Ya, you're welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya, yo. Thank you, sir. Ya, sama-sama.